Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Pengertian likuiditas. Menurut Fred Weston, dikutip dari Kashmir, menyatakan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Apa sih perbedaan likuiditas dan rasio likuiditas? Rasio likuiditas dapat diartikan sebagai alat pengukur dari suatu likuiditas, yang diantaranya ada cash ratio, current ratio, dan quick ratio. Adapun fungsi likuiditas memiliki beberapa fungsi utama bagi perusahaan, diantaranya yang pertama, media untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, sebagai antisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak. Yang ketiga, memudahkan nasabah bagi lembaga keuangan atau bank yang ingin melakukan penarikan dana. Yang keempat, sebagai poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau usaha lain yang menguntungkan. Adapun komponen dasar likuiditas, Engler dan Lange menyatakan bahwa likuiditas memiliki 3 komponen dasar yang paling berkaitan satu dengan lainnya guna menjaga tingkat likuiditas dan kestabilan ekonomi perusahaan atau organisasi, yaitu kerapatan, kedalaman, dan resiliensi. Yang pertama, kerapatan merupakan gap yang terjadi dalam harga yang disetujui dengan harga normal suatu barang. Yang kedua, kedalaman merupakan jumlah ataupun volume produk yang dijual dan dibeli pada tingkat harga tertentu. Yang ketiga, resiliensi adalah kecepatan perubahan harga menuju harga efisien setelah berlangsungnya penyimpanan ataupun ketidakstabilan harga. Adapun tujuan dan manfaat rasio likuiditas, menurut Kashmir, ada beberapa tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari rasio likuiditas. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Hal ini berarti kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan, tanggal dan bulan tertentu. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Hal ini berarti jumlah kewajiban yang berumur di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun dibandingkan dengan total aktiva lancar. Yang ketiga, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang keempat, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang kelima, sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan hutang. Berikut adalah beberapa rumus dan contoh rasio likuiditas yang paling sering digunakan. Yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar merupakan cara penghitungan rasio likuiditas yang paling sederhana dibandingkan cara lainnya. Penghitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini atau aktiva lancar. Current asset, jenis aktiva ini adalah aktiva yang dapat ditukarkan dengan kas dalam jangka waktu 1 tahun. Rumus perhitungan current ratio adalah sebagai berikut. Current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio merupakan penjelasan lebih lanjut dari current ratio. Penghitungan quick ratio hanya menggunakan aktiva lancar yang paling liquid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Inventaris tidak termasuk ke dalam perhitungan quick ratio karena sulit untuk ditukar dengan kas, sehingga quick ratio jauh lebih ketat dari current ratio. Cara penghitungan quick ratio yaitu quick ratio sama dengan current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Yang ketiga, rasio kas atau cash ratio. Cash ratio adalah cara penghitungan likuiditas lainnya yang melibatkan perusahaan, manfaatnya mirip dengan current ratio. Dan quick ratio yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menjadikan kas sebagai acuannya. Adapun cara penghitungannya yaitu cash ratio sama dengan cash plus marketable securities dibagi current liabilities.